Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Farizal dengan NIM P31240001 dari Prodi D3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemadatan tanah. Nah, pemadatan tanah adalah proses memperbaiki sifat fisik tanah dengan cara meningkatkan kepadatannya melalui pengurangan volume udara dalam tanah. Pemadatan dilakukan agar tanah memiliki kekuatan yang lebih baik, stabil, dan tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan saat menerima beban. Dalam teknik sipil, pemadatan sangat penting karena berpengaruh besar terhadap kekuatan struktur bangunan, jalan, tanggul, dan berbagai proyek konstruksi lainnya. Selain itu, proses pemadatan umumnya dilakukan dengan alat-alat berat atau peralatan khusus yang memberikan tekanan, getaran, atau tumbukan terhadap tanah. Tujuan dari pemadatan adalah untuk membuat tanah menjadi lebih padat sehingga mampu mendukung struktur yang dibangun di atasnya. Nah, kita masuk di tujuan pemadatan tanah. Di sini ada beberapa tujuan utama dari pemadatan tanah, antara lain: satu, meningkatkan daya dukung tanah agar dapat menahan beban bangunan atau kendaraan. Yang kedua, mengurangi penurunan yang dapat menyebabkan kerusakan struktur di atasnya. Yang ketiga, mengurangi porositas tanah sehingga air tidak mudah masuk atau mengalir melalui tanah. Dan yang keempat, meningkatkan kestabilan lereng pada jalan, tanggul, atau bendungan. Nah, kita masuk di faktor yang mempengaruhi pemadatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pemadatan tanah, yaitu: satu, jenis tanah. Tanah berbutir kasar seperti pasir dan kerikil lebih mudah dipadatkan dibandingkan tanah berbutir halus seperti lempeng atau lanau. Tanah lempung memerlukan kadar air yang tepat agar bisa dipadatkan dengan optimal. Yang kedua, kadar air. Nah, kadar air sangat mempengaruhi proses pemadatan. Jika terlalu kering, partikel tanah tidak akan menyatu dengan baik. Jika terlalu basah, air akan mengisi rongga di antara partikel dan menghambat pemadatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kadar air yang optimal agar pemadatan menghasilkan kepadatan maksimal. Dan yang ketiga, energi pemadatan. Semakin besar energi pemadatan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepadatan yang bisa dicapai. Energi ini berasal dari berat alat, tinggi tinggi jatuhnya tumbukan, dan jumlah lintasan alat pemadatan. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis alat pemadat. Nah, berikut beberapa jenis alat pemadatan yang umum biasa digunakan. Yang pertama, smooth well roller merupakan alat dengan roda besi halus, cocok untuk tanah berbutir kasar seperti kerikil dan pasir. Alat ini bekerja dengan cara menggulung dan menekan permukaan tanah. Yang kedua, stiff foot roller. Alat ini memiliki roda yang dilengkapi dengan tonjolan seperti kaki domba. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah lempung karena bisa menembus tanah dan memadatkan hingga ke bagian dalam. Yang ketiga, pneumatic roller. Menggunakan ban karet bertekanan tinggi dan biasa digunakan untuk memadatkan lapisan tanah, campuran atau lapisan aspal. Yang keempat, vibratory roller. Dilengkapi dengan sistem getar yang biasa mempercepat proses pemadatan, terutama untuk tanah berbutir seperti pasir dan kerikil. Yang kelima, rammer dan plate compactor. Alat ini sering digunakan untuk pemadatan area kecil seperti pinggiran fondasi atau jalan setapak, bekerja dengan cara memberikan tumbukan langsung ke tanah. Nah, pemadatan juga memiliki beberapa metode, seperti satu, uji proktor, merupakan uji laboratorium untuk menentukan kadar air optimum dan kepadatan maksimum tanah. Nah, ada dua jenisnya. Yang pertama, proktor standar, dan yang kedua, proktor modifikasi atau dengan energi pemadatan yang lebih besar. Dalam uji ini, tanah dipadatkan di dalam cetakan silinder dan diukur kepadatannya pada berbagai kadar air. Yang kedua, uji densitas lapangan. Nah, uji ini dilakukan di lapangan untuk mengukur berat isi tanah. Setelah dipadatkan, digunakan kerucur pasir dan alat timbang untuk mengetahui seberapa padat tanah setelah pemadatan. Yang ketiga, nuclear density test.
Menggunakan alat nuklir yang dapat langsung membaca berat isi tanah dan kadar air di lapangan dengan sangat cepat. Terus ada juga jenis-jenis pemadatan. Secara umum, pemadatan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu satu pemadatan statik. Nah, dilakukan dengan memberikan tekanan langsung pada permukaan tanah tanpa getaran, biasanya dengan alat berat yang memiliki roda besi halus. Yang kedua, pemadatan dinamis, menggunakan tumbukan atau getaran untuk menggetarkan partikel tanah agar saling mengunci. Contohnya seperti alat rammer atau vibratory roller. Nah, yang ketiga pemadatan pneumatik menggunakan roda karet dengan tekanan yang sangat tinggi, mampu memadatkan tanah dengan tekanan dan sedikit getaran. Selanjutnya kita masuk aplikasi pemadatan dalam dunia konstruksi. Pemadatan tanah sangat penting dalam berbagai proyek konstruksi. Berikut contohnya. Yang pertama, pembangunan jalan raya. Nah, pada jalan raya, tanah dasar jalan harus dipadatkan terlebih dahulu agar lapisan perkerasan tidak rusak akibat penurunan. Yang kedua, konstruksi bangunan. Tanah pondasi yang tidak padat dapat menyebabkan bangunan retak atau miring. Dan yang ketiga, pembuatan bendungan atau tanggul. Tanah yang tidak padat bisa menyebabkan bocor atau longsor. Nah, kesimpulan saya yaitu pemadatan tanah adalah proses yang sangat penting dalam pekerjaan tanah dan konstruksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan, stabilitas, dan daya dukung tanah. Keberhasilan pemadatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jenis tanah, kadar air, jenis alat, dan metode kerja. Untuk memastikan hasilnya, dilakukan uji laboratorium atau uji lapangan. Dengan pemadatan yang baik, struktur yang dibangun akan lebih kuat, aman, dan tahan lama. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.